katakanlah potensi krisis atau krisis itu selalu ada impact ya. Impact yang langsung terkapar ada, impact yang terkapar pelan-pelan ada, impact yang terkapar tapi kemudian bangkit melalui bisnis lain dan sebagainya. Jadi ada gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang logistik, sebetulnya logistik itu kan sangat terkait dengan keberadaan barang gitu. Jadi artinya tidak ada logistik atau perkapalan itu kalau nggak ada barangnya kan itu intinya gitu. Begitu industri misalnya tetap berproduksi dan konsisten kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pengiriman barang atau trading masih berjalan, kita nggak perlu khawatir dengan soal itu gitu kira-kira Mbak. Nah, sehubungan dengan tutupnya beberapa pelabuhan global dunia, sebenarnya itu mengindikasikan mereka sedang berbenah sebetulnya menurut saya sih. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah, waduh kita jadi gimana ini, itu ada menjadi pertanda ini sebuah resesi global yang luar biasa berimpaknya gitu misalnya gitu ya, atau perlu kekhawatiran yang serius gitu. Kita memang perlu berjaga-jaga. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kita perlu melakukan evaluasi mendalam baik di internal perusahaan-perusahaan kita maupun juga di internal kondisi makroekonomi kita dan global gitu. Apa kira-kira yang akan menjadi pertimbangan kita? Yang tadi saya katakan, apakah kita akan berada pada kondisi yang langsung terkapar tanpa sempat bisa bangkit gitu ya, atau kita mungkin juga terkena impact-nya tapi kita berusaha untuk bertahap dan berusaha untuk memperbaiki dan menata, atau masih punya kesempatan menata kondisi perusahaan kita, misalnya melakukan efisiensi, melakukan refocusing gitu ya dari global ke domestik dan sebagainya. Itu namanya yang pelan-pelan lah misalnya gitu. Atau mungkin juga malah kita betul-betul melakukan satu tindakan yang cukup signifikan gitu ya, dengan melakukan change core business misalnya gitu ya. Itu kan masih memungkinkan itu bisa terjadi selama barang itu tetap ada, tetap diproduksi, tetap dibutuhkan gitu ya. Maka sebenarnya kita nggak ada kekhawatiran soal itu. Bahwa itu menurun, mungkin ada impact dari karena perdagangan antar negara tertentu misalnya gitu. Jadi sehingga kemudian menjadi berpengaruh terhadap kondisi barang dan pengapalannya gitu. Jadi hemat saya sih sebetulnya itu Mbak yang mungkin kita perlu catat saya kira ya. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Bani. Pak Bani, harga bahan bakar ini kan menyumbang 30% terhadap operasional sektor pelayaran. Sejauh ini seperti apa sih dampak kenaikan harga minyak bumi dan juga BBM ke Samudra Indonesia? Ya, memang betul bahwa seperti tadi saya bilang, harga minyak bumi memang harga minyak naik, sehingga harga bunker juga tentu naik, biaya operasi mungkin tentunya juga naik. Namun demikian, karena risiko-risiko ini tentu kami kelola dengan juga melakukan penyesuaian tarif. Nah, dan juga memang kenaikan bahan bakar ini bisa selalu di-charge juga kepada pelanggan. Karena pelanggan seperti tadi Pak Nofrisel katakan, yang penting barangnya ada dan barangnya harus dikirim. Nah, barang harus dikirim, berapapun harga bahan bakarnya ya dibayar gitu. Jadi artinya dengan pengelolaan yang baik dan cermat, maka kenaikan bahan bakar itu tidak menjadi masalah, karena kita juga mensecure kontrak-kontrak kargonya juga dengan memperhitungkan biayanya, biaya kapal maupun running cost maupun juga termasuk bunker cost. Jadi so far bunker cost tidak menjadi masalah, bahkan kenaikan itu mencerminkan bahwa gairah pengiriman barang pun tetap tinggi, karena kalau tidak mungkin harga bahan bakarnya juga naik gitu. Naik itu kan karena memang dipakai ya dan dikonsum. Karena dikonsum tinggi ya dibayar gitu, dan memang kalau kapal kosong ya tidak mungkin kita bayar bahan bakar untuk menjalani kapal yang kosong gitu. Nah, tapi karena kapalnya penuh, maka bahan bakarnya tidak ada masalah. Gitu. Oke, kalau dilakukan penyesuaian tarif, artinya ini berapa persen sih kisaran yang bisa dikenakan atau ditambahkan charge-nya kepada klien ataupun kontrak-kontrak yang telah diteken, Pak Bani? Ya, jadi memang secara berkala itu dengan main customers kita pasti menghitung dan ada suatu agreement yang
ada range ya, ada range tertentu di mana sekian persen dari harga bunker itu maka akan ada namanya bunker adjustment factor, dan itu kalau naik maka akan ada surcharge-nya, tapi kalau turun melebihi range tersebut pun ada diskon yang bisa mengurangi freight rate sehingga customer pun juga tidak merasa dirugikan gitu. Jadi memang masalah bunker adjustment factor ini sudah menjadi standar yang biasa di industri pelayaran. Dan ini sangat menolong kami mengelola risiko bagi kami yang melakukan operator pelayaran maupun juga bagi customer memiliki kepastian yang tinggi akan ketersediaan layanan pengiriman barang untuk baik itu ekspor impor dan distribusi, karena bunker price itu sudah diperhitungkan dan dikelola dengan baik oleh kami bersama dengan para pelanggan. Oke, Pak Nofrizal, seperti apa outlook sektor pelayaran di tahun ini dan juga tahun depan seiring dengan juga suramnya nih prospek perekonomian global dan adanya ancaman resesi? Baik, sedikit saja Mbak. Saya menambahkan yang disampaikan Pak Bani. Ya, Jadi silakan. sebenarnya kalaupun fuel surcharge itu harus kita lakukan, sebenarnya tidak haram juga sebenarnya gitu. Itu sesuatu yang jamak kita lakukan. Jadi saya kira no issue yang serius lah mengenai itu. Tapi memang bahwa itu akan berdampak ke situ mungkin memang memerlukan satu kajian bersama lah ya seluruh stakeholders. Oke, saya kembali ke kondisi Indonesia gitu, bahwa kita dengan barometer angka-angka makro kita dengan pertumbuhan sekitar 5%, di balik itu artinya apa? Artinya ada pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian produksi barang-barang dan jasa, dan kemudian di balik itu kemudian kalau kita bicara tentang ekspor impor, mungkin untuk negara-negara tertentu dengan komoditi andalan tertentu itu tetap akan berjalan, Mbak, menurut saya gitu. Jadi artinya kita nggak usah khawatir mengenai itu, bahwa mungkin ada beberapa hal atau beberapa hubungan perdagangan bilateral kita atau perdagangan antar negara kita dengan satu negara barangkali akan tereduksi dengan kondisi kedua belah pihak misalnya, ya tidak hanya kita juga mereka juga begitu misalnya gitu. Tapi pada prinsipnya dengan saya mempedomani bahwa di balik pertumbuhan ekonomi kita yang masih sekitar 5%-an itu adalah refleksi dari bahwa kekuatan gerakan ekonomi kita masih berjalan, masih produktif gitu. Nah, kita berharap bahwa semua pihak mungkin bisa melakukan semacam konsolidasi internal lah kira-kira gitu ya, untuk menata kembali dan melakukan berbagai kegiatan efisiensi, menata kembali proses-proses core bisnis mereka atau bisnis mereka apakah tetap bertahan di situ atau tidak gitu ya. Tapi yang penting kita mencoba untuk misalnya seperti saya sampaikan tadi, selama ini kita terkait dengan ekspor impor, barangkali untuk 1-2 bulan ke depan kita fokus di domestic market misalnya gitu ya, karena barang-barang yang bergerak di domestic market masih ya around 17 juta TEUs lah di domestiknya Indonesia gitu, jadi masih sangat besar gitu, Mbak.